Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami telah mendiskusikan analisis data prediksi diabetes untuk mengerjakan tugas besar statistika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ainut Diastanti dengan NIM 103012300101. Saya Ardian Nugraha dengan NIM 103012300400404. Saya Muhammad Afdi Ardiansyah dengan NIM 103012300082. Di sini merupakan data prediksi diabetes. Untuk memenuhi tugas kami menggunakan dan menganalisis data dari Kaggle.com, yaitu diabetes prediksi data. Ini merupakan data mentah dari website yang kami akan gunakan, yaitu kami akan menganalisis korelasi antara data diabetes dengan data gender, usia, hipertensi, penyakit jantung, riwayat merokok, BMI, kadar hemoglobin, kadar glukosa darah, dan kadar glukosa darah. Namun, sebelum kita menganalisis, kami akan menjelaskan dulu hipotesis yang telah kami diskusikan. Hipotesis kami adalah yaitu korelasi data diabetes dengan gender atau jenis kelamin. Pada data tersebut memiliki dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan pria. Namun hubungan gender dan diabetes itu memiliki korelasi yang rendah, karena maupun perempuan dan pria itu bisa saja terkena dan bisa saja tidak terkena diabetes. Kemudian pada data usia, di sini menunjukkan bahwasanya data 80 tahun itu banyak yang terkena diabetes, karena pada semakin tua umur maka juga kandungan darah di dalam tubuh itu semakin meningkat sehingga sangat rentan terkena penyakit diabetes. Kemudian pada data hipertensi itu korelasinya dengan diabetes, bahwasanya orang yang terkena hipertensi atau memiliki riwayat hipertensi belum tentu terkena diabetes, dan sebaliknya orang yang memiliki diabetes belum tentu juga terkena hipertensi. Kemudian pada data penyakit jantung korelasinya dengan diabetes, yaitu orang yang memiliki penyakit jantung belum tentu terkena diabetes, namun orang yang terkena diabetes bisa saja memiliki riwayat penyakit jantung. Kemudian riwayat merokok pada data dengan korelasi pada diabetes. Orang yang merokok maupun yang tidak belum tentu memiliki riwayat penyakit diabetes, dan orang yang diabetes belum tentu juga merokok ataupun mereka tidak pernah merokok. Kemudian selanjutnya pada data BMI, di sini pada data rata-rata orang itu sudah memasuki obesitas, maka korelasinya dengan diabetes, orang yang memiliki kadar lemak dalam tubuhnya bisa saja terkena atau memiliki gejala diabetes. Kemudian pada kadar hemoglobin juga pada rata-rata orang tersebut bisa saja sudah memiliki gejala diabetes dan bahkan sudah terkena diabetes. Kemudian pada data kadar glukosa dalam darah ini sangat berkorelasi dengan diabetes, karena jika seseorang memiliki kadar darah yang tinggi atau lebih dari 200, maka itu sudah bisa terkena diabetes, dan juga orang-orang di situ udah sangat berkorelasi dengan diabetes. Kemudian selanjutnya adalah korelasi data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya korelasi data dapat dilihat di sini bahwa korelasi data age, hypertension, heart disease, BMI, hemoglobin, dan glukosa levelnya ini terhadap diabetesnya itu berada di lebih dari 0 dan kurang dari 0,5. Nah, di sini artinya bahwa korelasi dari semuanya tadi itu menunjukkan bahwa korelasinya itu low positif. Nah, karena kurang dari 0,5 dan lebih dari 0. Selanjutnya adalah heat map yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rafli ya. Okay. Heat map itu adalah visualisasi data menggunakan sebuah warna. Jadi di sini menghubungkan dari age, BMI, hipertensi, serangan jantung, terus gula darah dan hemoglobin itu dengan diabetes. Jadi semakin biru gelap warnanya, semakin berhubungan juga variabel tersebut dengan diabetes. Contohnya age yang salah satu sangat berpengaruh kepada diabetes, dia akan semakin biru gelap. Tapi semakin tidak berkorelasi atau semakin tidak berhubungannya
variabel tersebut dengan diabetes, maka warnanya akan semakin putih atau pudar. Oke. Selanjutnya akan dijelasin oleh kami bertiga. Ya. Pertama, Selanjutnya adalah eksplorasi data. Di sini adalah benar-benar hasil analisis dari kelompok kami, yaitu untuk memunculkan ini kita memerlukan codingan dari R. Ini merupakan sintaks R-nya. Maka di sini menunjukkan bahwa korelasi antara age, hypertension, heart disease, BMI, hemoglobin dan blood glucose level. Nah, korelasi antara age dan hipertensi itu adalah 0,25, age dan heart disease itu 0,23, age dan BMI adalah 0,34, sedangkan age dan hemoglobin adalah 0,10, dan yang terakhir adalah age dan blood glucose level adalah 0,11. Kemudian korelasi antara hipertensi dan heart disease adalah 0,12, hipertensi dan BMI 0,15, hipertensi dengan hemoglobin 0,8, dan yang terakhir adalah hipertensi dan blood glucose level adalah 0,08. Selanjutnya korelasi antara heart disease dengan BMI itu di 0,06, korelasi antara heart disease dengan hemoglobin itu di 0,07, kemudian heart disease dengan glucose level itu 0,07. Nah, korelasi antara BMI dengan hemoglobin itu berada di 0,08, korelasi antara BMI dengan blood glucose levelnya itu di 0,09. selanjutnya hubungan atau korelasi dengan hemoglobin dengan blood glucose level itu adalah 0,17. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari analisis kami yang telah dari analisis yang telah kami lakukan terhadap data diabetes ini adalah menghasilkan korelasi yang lebih rendah karena keterkaitan antara diabetes dengan AIDS, hipertensi, serangan jantung, BMI, hemoglobin, blood glucose level itu terhadap data diabetes itu yang telah kami analisis sangat rendah. Hal itu menyebabkan scatter plot yang dihasilkan tidak terbentuk dengan baik. Namun korelasi dari data yang paling berpengaruh terhadap diabetes adalah korelasi antara AIDS dan BMI dengan korelasi 0,34. Sedangkan korelasi data yang paling tidak berpengaruh adalah korelasi antara heart disease dan BMI dengan nilai korelasi 0,06. Nah, itu merupakan hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.